Ya, selamat pagi semua mahasiswa STTRI Batam. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan mempresentasikan bagaimana saudara bisa melakukan KRS secara online dan dapat melihat hasil prestasi akademik saudara pada semester-semester yang telah saudara lalui sebelumnya. Tentu saja tidak hanya bisa melihat, saudara nanti juga akan bisa memprint sendiri atau merekod data akademik saudara. Apabila saudara telah memenuhi syarat administrasi untuk bisa akses masuk ke sistem administrasi akademik STTRI Batam. Artinya saudara harus menghubungi bagian keuangan dan memastikan bahwa saudara telah lunas kepada seluruh biaya-biaya administrasi yang telah ditetapkan di STTRI Batam. Baik, yang pertama sekali adalah saudara harus tahu berapa nomor induk mahasiswa atau NIM-nya, ya. Kemudian silahkan masuk ke website STTRI Batam. Website STTRI Batam itu adalah stterilbatam.ac.id. Nih. Ya, stterilbatam.ac.id. Setelah terbuka seperti ini, saudara masuk ke menu pendidikan. Kemudian pilih Siakat Online. Siakat Online. Ya, lalu masukkan NIM saudara. NIM ada di menu login system sebelah kanan. Kalau saudara menggunakan komputer atau laptop, itu ada di sebelah kanan ya. Kalau saudara menggunakan HP, ya tergantung layar HP-nya ya. Silakan, mungkin ada nanti garis 3 begitu ya. Silakan dilihat. Ya, login system masuk dengan NIM-nya. Saya beri contoh NIM mahasiswa yang bernama Hotmariana Sinaga ya. NIM-nya 080201180017. Passwordnya jika saudara belum pernah merubah, maka passwordnya adalah NIM sendiri. Ya, NIM-nya di input lagi NIM yang sama 0802 011 8017. Ya, kemudian masuk. Nah, nanti akan masuk seperti ini tulisannya welcome Hotmariana Sinaga. Ini berarti akun saudara ya. Saudara sudah berhasil masuk ke sistem informasi akademik Sekolah Tinggi Teologi Real Batam atau disingkat dengan SIAKAT. Nah, kemudian ini ada 3 menu, ada transkrip nilai, ada kartu hasil studi, kemudian ada KRS. KRS itu adalah kartu rencana studi, rencana saudara kuliah pada semester ini. Jadi kita akan pilih mata kuliah apa yang saudara akan kuliah selama semester ini. Misalnya sekarang adalah semester 2021 genap. Nah, nanti kita akan masuk ke sini ya. Ya, yang kedua KHS, kartu hasil studi. Kartu hasil studi ini adalah laporan nilai atau prestasi akademik saudara pada semester sebelumnya. Kalau saudara sekarang berada di semester 2020 genap, berarti saudara bisa melihat nilai saudara di 2020 ganjil ya. Kemudian ini transkrip nilai akademik, ini kumpulan dari seluruh nilai yang sudah saudara peroleh selama saudara kuliah. Kalau saudara sekarang sudah semester 5, maka sampai semester 4 record nilainya ada di sini. Itu ya. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama KRS, masuk ke detail. Klik detail, kemudian pilih semesternya. Jangan salah pilih.
Kuliah kita sekarang 2020 genap. Jadi kita akan membuat rencana belajar untuk semester 2020-2021 genap. Ya, ini dia identitasnya. Semester pastikan ini sudah semester 2020-2021 genap. Ini nih saudara, ini namanya, ini tanggal lahirnya. Nah, ini juga mengurangi kesalahan-kesalahan identitas saudara nanti, karena inilah nama tanggal lahir yang akan berlaku sampai saudara tamat nanti. Jadi kalau ada kesalahan dari sekarang supaya bisa diantisipasi, karena itu sangat sulit sekali untuk melakukan perubahan. Ya. Kemudian masuk ke usulan KRS. Ya, usulan KRS. Nah, ini adalah rancangan mata kuliah yang akan tayang di seluruh kelas yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri sebagai mahasiswa sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen di SD Teril Batam. Jadi saudara harus tahu saudara kode kelasnya apa. Nah, bagian administrasi sudah memberitahu di jadwal yang sudah diberikan kepada masing-masing grup bahwa kelas ini atau kelas saudara itu kode kelasnya apa. Nah, misalnya si Hot Mariana ini kode kelasnya ini IPO angkatan 9 ya. Angkatan 8, H8A2. H8A2. Nah, ini mata kuliah akan tayang satu semester ini pada H8A2. Maka dia menceklis mata kuliah mana yang mahasiswa bersedia mengikuti di semester ini. Ya, karena jadwal kan sudah ada pada bulan Maret apa, April apa, Februari apa, Mei apa, Juni apa gitu ya. Nah, kalau saudara sudah bersedia ikut ya tinggal checklist. Misalnya dia checklist, saya ikut MPMBS. Saya ikut juga mata kuliah pendidikan etika profesi. Ya, jadi lihat dulu jadwalnya ya, lihat jadwal yang di-share di grup. Nah, di mana saudara bisa kuliah, ya itu yang dipilih. Kalau saudara tidak bisa kuliah, jangan dicentang. Karena nanti akan mempengaruhi nilai saudara. Saudara nggak kuliah, tapi saudara centang, nilainya jadi kan indeks prestasinya jadi kecil. Ya, misalnya K13, saya tidak bisa ikut nanti di bulan Mei misalnya kan. Maka saudara nggak usah centang. Nah, saya akan ikut di sistematika 4, saya ikut di PB2, saya ikut di PL2. Kalau saudara mengatakan, saya sudah pernah ambil teologi sistematika 3, tapi karena tayang lagi, saya nggak usah ambil ini. Saya mau ambil teologi sistematika 2 di kelas lain. Nah, kelas lain, pastikan dulu kelas yang mana yang saudara mau ambil. Ya, jadi kalau saudara mau ambil di kelas angkatan 9 misalnya, ada nggak teologi sistematika 2? Oh, tidak ada. Misalnya, oke, saudara mengambil, saya nggak ambil teologi sistematika 3, tapi saya ada tertinggal mata kuliah sebelumnya, itu mata kuliah filsafat pendidikan misalnya. Nah, saudara boleh centang, saya mau bergabung di kelas I052. Ini kelas I052 di mana? Ya silahkan saudara cari tahu. Ya, cari tahu. Saya ambil kuliah ini aja deh di sini. Nah, boleh, ini dicentang. Asal saudara tidak lebih dari jumlah mata kuliah yang ditayangkan per semester oleh bagian akademik. Ya, tentu saudara untuk mengambil kelas lain harus komunikasi terlebih dahulu ke PIC-nya, ya, untuk saudara masuk ke kelas lain. Nah, seperti itu. Jadi ini kita centang, oke, kita bersedia dengan 5 mata kuliah, atau saudara bersedia dengan semua mata kuliah yang ditampilkan di H8A2, saudara bersedia ambil semua.
Kecuali teologi sistematika 3 tadi, karena saudara ganti dengan mata kuliah lain. Oke, jika sudah, ya ada entrepreneurs, ya H8B2 itu ya. Oke, sampai sini. Kemudian ada satu kelas lain, saudara masuk di kelas lain. Oke, jika sudah selesai, klik di bawah sekali, turun ke bawah, ada tulisan ambil, diklik ambilnya. Nah, maka saudara mengambil 21 SKS untuk semester ini. Sampai di situ. Nah, inilah rancangan kuliah saudara di semester depan. Kalau seandainya saudara tadi salah klik, aduh ada salah klik nih, masuk kelas lain, ya tinggal hapus saja. Yang mana yang nggak mau masuk? Teologi sistematika 4, nggak usah dulu. Karena saya belum lagi teologi sistematika 2 misalnya ya. Oke, ini juga kita hapus. Saya salah ambil misalnya, ini boleh. Atau saya mau batalkan, silahkan dihapus. Tanda silangnya, konfirmasi. Apakah Anda benar-benar menghapus mata kuliah teologi 4 dari usulan? Oke, jika oke, oke. Nah, lalu saudara mau ganti dengan mata kuliah lain. Atau saudara nggak mau ganti, aku cukup 19 SKS. Oke, nggak apa-apa, 19 SKS. Atau saudara mau ada usulan lagi, oke silahkan. Saya mau ganti mata kuliah, saya ambil mata kuliah lain lah. Ini yang sudah diblok, berarti itu mata kuliah yang saudara ambil. Saya mau bergabung mata kuliah misalnya strategi pembelajaran saja, strategi pembelajaran di kelas H8B2. Ya silakan ini dipilih. Pilih lagi, kemudian diambil. Nah, saudara tidak dibenarkan mengambil mata kuliah lebih dari 10 jumlah mata kuliahnya. Lebih dari 10 ya, lebih dari 10. Jadi maksimal 10. Tergantung ya, kadang SKS-nya kan tinggi. Kalau SKS yang banyak, yang 3 SKS, itu biasanya hanya 9 mata kuliah. Jadi lihat jadwal yang ditayang di kelas, berapa mata kuliah, nah itulah yang saudara berhak ambil jumlah mata kuliahnya di semester itu. Atau saudara mau ambil menggantikan dengan mata kuliah lain di kelas lain juga boleh, asal tidak melebihi batas jumlah SKS yang telah ditetapkan oleh bagian akademik. Oke, sampai di sini selesai KRS. Sudah selesai. Nanti setelah saudara ikut setiap kuliah, nanti nilainya akan diinput oleh bagian admin jika saudara sudah tuntas dengan mata kuliah itu. Tentu berdasarkan laporan dari dosennya. Ya, kembali lagi ke menu mahasiswanya. Saudara mau lihat hasil nilai, tinggal klik ke HS. Sini kartu hasil studi. Ya, silakan pilih semester berapa saudara mau lihat. Saudara mau lihat hasil semester ganjil kemarin, tinggal pilih. 2021 ganjil. Nah, ini Hotma baru 2 mata kuliah yang masuk nilainya. Nilainya kalau belum masuk, mungkin bersabar menunggu. Jika tidak masuk-masuk juga sampai 2 minggu ini, silahkan ditanya PIC-nya atau dosen yang bersangkutan. Silahkan tanya dosen bersangkutan kenapa nilainya belum keluar. Saudara tidak tuntas atau ada miss ya. Jadi nilai yang diperbolehkan komplain atau perbaikan, kalau ada di sini mata kuliah tidak tuntas, silahkan hubungi dosen yang bersangkutan. Saudara berhak untuk meminta kepada dosen dengan secara santun untuk diberi kesempatan memperbaiki nilainya. Tapi apabila itu sudah berlalu sampai 2 semester, saudara harus mengulang kembali mata kuliah itu. Itu sebabnya jangan sampai saudara tidak membuka nilai saudara setiap semester. Karena di situ kesempatan saudara mengulang apabila tidak tuntas. Ya, silahkan dilunasi administrasinya supaya selalu akses nilai saudara bisa lihat setiap semester atau kapan saja saudara mau.
Ya, itu hasil studimu di semester sebelumnya. Nah, untuk transkrip nilai. Transkrip nilai, kita tinggal pilih masuk ke transkrip nilai. Nah, ini semua mata kuliah yang diambil mulai dari 2018 genap. Ya. Ini transkrip nilai. Jadi nilainya yang sudah masuk ini untuk mata kuliah ada sebanyak 11 mata kuliah. Nah, dia sudah mencapai 24 SKS. Jadi dari semester awal tahun 2018 genap sebagai mahasiswa, tahun 2018 genap sampai 2019 ganjil, dia ada mengambil 1, 2, 3, 4 mata kuliah, 2020 ganjil baru 2 nilainya. Seperti itu ya. Jadi ini record saudara. Apabila ada nilai yang tidak keluar, tapi saudara merasa bahwa saudara sudah ambil, ya makanya silahkan bertanya, saya sudah ambil mata kuliah ini tapi nilai saya belum keluar. Apa permasalahannya? Apakah saudara memang tidak tuntas? Atau ada miss atau kesilapan-kesilapan lain, ya disinilah artinya saudara bisa mengontrol nilai saudara selama saudara telah melakukan perkuliahan. Ya, itu saja. Untuk keluar kembali ya saudara tinggal logout. Ya, demikian presentasi Ibu, bagaimana untuk kalian bisa melihat nilai kalian selama saudara telah mengikuti perkuliahan. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. God bless.